Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ba'd. Baik. Ikhwanu fillah rahimakumullah taala, insyaallah kita akan kembali lanjutkan kajian Tuhfatul Atfal fi Tajwidil Quran sampai ke bab ahkamu lami'al wa lamil fi'al. Sebenarnya bisa kita sederhanakan dengan ahkamul lamis sakinah, hukum lam sukun. Tapi karena di sini ada beberapa hal yang memang harus diperinci, makanya tidak mungkin mu'alif atau Syekh Sulaiman Al-Jamzuri tidak menyebutnya sebagai bab ahkamul lamis sakinah, karena ada kekhususan di tempat-tempat tertentu, yakni di dua tempat kemarin sudah kita bahas, lam takrif, lam qamariyah dan lam syamsiyah, yang mana ternyata lam sukun itu tidak sama hukumnya. Dia masih tergantung dia apakah isim, apakah fiil, ataukah huruf. Kalau nun sukun dan tanwin itu mencakup semuanya. Nun sukun itu baik di dalam huruf, baik di dalam fiil, baik di dalam isim. Maka ketika ketemu huruf A pasti hukumnya juga A. Ketika ketemu huruf B hukumnya hukum B. Apapun itu tidak tergantung daripada jenis kata tersebut apakah isim, fiil atau huruf. Tapi lam ini dia tergantung. Lam sukun ketika ketemu nun, kalau dia pada lafaz al, pada lafaz alif lam, maka dibaca idgham. Contohnya apa? An-nur wa minan nas. Nun sukun ketika ada alif lam ketemu nun setelahnya, maka nunnya ditasydid, lamnya tidak dibaca. Dibaca Rabbin nas atau Rabbil nas. Pertama atau kedua? Dibaca Rabbin nas atau Rabbil nas? Rabbin nas, diidghamkan. Tapi kalau misalnya ketika waja'alna lam sukun ketemu nun, ja'alna, dibaca ja'alna atau ja'anna? Ja'alna, diidharkan. Ternyata lam sukun di sana dengan lam sukun yang di sini berbeda hukum, maka tidak dikasih nama babnya itu ahkamul lamis sakinah, karena memang ada perbedaan antar jenis lam sukun di isim, fi'il ataukah huruf. Kita udah bahas pertama ya, untuk lam sukun pada lafaz al atau lam ta'rif. Alhamdu, al-majidu, al-ghafuru, itu semuanya. Nah sekarang kita akan membahas untuk lam pada fi'il, karena memang babnya adalah ahkamul lamis sakinah wa lamil fi'al, hukum lam sukun dan juga lam fi'il. Baik. Kita udah bahas kemarin bahwasanya lam pada isim dan juga pada lam pada huruf itu untuk jenis-jenis huruf atau kata sambung, kan jenis kata ada berapa dalam bahasa Arab? 3. Bahasa Arabnya kata apa? Kalimah. Macam-macam kalimah ada 3. Apa aja? Isim, fi'il, huruf. Lam sukun itu ada dalam isim, ada dalam fi'il, ada dalam huruf. Kita ada bahas yang ada dalam huruf. Ini salah satu jenis huruf, yakni lafaz al. Al itu huruf, yang mana itu nanti akan masuk dalam isim. Setelah al pasti isim. Nah, untuk selanjutnya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri membahas lafaz lam sukun ketika masuk kepada kalimah fi'il. Ini dia. Kita baca. Lilami 1 2 3. Lilami al-halani qabla ahrufi ulahuma idharuha fal ta'rifi qabla arba'in ma'ashratin khudh ilmahu
min ibri hajjaka wa khaf aqimahu thanihima idghamuha fi arba'i wa ashratin aidan wa ramzaha fa'i طيب ثم صل رحما تفز ضف ذانعا دع سوء ظن زر شارفا للكرم ولا مالولا سميها قمرية ولا مال أخرى سميها شمسية وأظهرن لama فعل مطلقا fi nahwi qul na'am wa qulna waltaqa. Sudah. Kita akan bahas satu bait ini. Wa adhiranna, dan sungguh idharkanlah. Wa adhiranna, dan sungguh idharkanlah, alias lamnya dibaca dibaca dia lamnya. Pada apa? Lama fi'lin, yakni ketika ada lam sukun pada kalimah fi'il. Makanya di sini agak kesulitan kita bagaimana cara kita menguasai tufah atau jazari kalau kita nggak mau belajar nahwu. Gimana antum mau jelasan ini lam fi'il itu apa, nggak tahu terus gimana? Gitu ya. Makanya harus belajar terus. Sering Mas Waktiar ingatkan untuk jazakallahu khairan. Untuk belajar terus sampai ya nahwunya disentuh lah. Minimal pengen dulu. Jangan sampai kita hanya stagnan di sini. Bisa kok insya Allah, asal tekun insya Allah bisa. Sekarang ini media udah banyak banget, nggak kayak dulu lagi. Kalau dulu mungkin antum bisa berpikir, oh ya kalau nggak mondok nggak bisa baca kitab dong, gitu ya. Oh kalau nggak mondok di sini berapa tahun nggak bisa baca kitab, ya itu dulu. Hikmah Allah turunkan corona kemarin, ya sekarang mau nggak mau terbukti orang yang mau berhasil bukan dari segi dia ini belajar di mana. Belajar di mana itu memang salah satu faktor pendukung, ya, yang bisa jadi dia bisa berhasil. Misalnya gini, kita mau bikin teh yang sangat manis. Kalau dia punya gula, pasti tehnya bisa manis. Apakah ketika dia nggak punya gula, apakah pasti dia tuh nggak bisa bikin teh manis? Enggak pasti juga. Dia bisa pakai bahan yang lainnya. Entah dia cari tebu di kebun, entah dia cari apa yang manis biasanya. Kamu loading kamu. Ya. Atau nyari madu. Kan madu bisa kan? Ya. Bahkan kadang bisa lebih enak rasanya. Makanya jangan terus antum terkesan, oh kalau pengen manis harus pakai gula, hingga akhirnya kalau nggak pakai gula nggak bisa. Oh kalau misalnya pengen bisa baca kitab kuning harus di pondok, kalau nggak di pondok bertahun-tahun, 9 tahun, 10 tahun nggak bisa baca kitab kuning. Itu zaman sekarang bisa Mas Dokter katakan itu udah nggak berlaku lagi. Sekarang ini tentang totalitas, tentang kesungguhan dia. Karena bahan-bahan untuk membuat manis itu nggak cuma gula, ada madu, ada tebunya langsung kan. Begitu pula ketika kawan-kawan pengen bisa baca kitab kuning atau pengen bisa bahasa Arab. Kalau misalnya ada 2 jalur ya bahasa Arab tuh, jalur untuk muhaddatsah, untuk ngobrol, atau jalur untuk baca kitab. Kalau antum yang masuk ke tafsir, memahami ayat Al-Quran, jalur kitab, belajar nahwu, sorof, balaghah, sampai mantiknya kalau perlu. Tapi kalau misalnya kamu cuma pengen muhaddatsah, bisa ngobrol bahasa kayak bahasa Arab, saya pernah dikasih tahu rumusnya gampang. Antum pergi ke Arab, jualan kurma di sana, modal 1 kata, na'am. Nanti setahun 2 tahun bisa bahasa Arab antum, bisa ngobrol nanti, gitu kan? Kayak kita aja, kita misalnya kita nggak bisa bahasa sini, bahasa Tanjung, nggak baca, gitu kan? Taruh aja di Tanjung Enim, taruh aja di Semendo, lama-lama baca, ya, lama-lama ngomongnya ayatnya mana ini, kehinginan di tenggorokan. Oke, bukan lagi kering sekarang ya, kehing. Yang manusia seperti itu dia, diciptakan bisa bercakap-cakap.
Nah, tapi kita pengen jalur yang seni tadi, jalur yang bisa kita gunakan untuk mempelajari ilmu syar'i. Maka harus belajar nahwu, sorof, balaghah. Jadi jangan misalnya antum pikir orang yang TKW belajar di Arab, belajar di Arab sana bisa bahasa Arab yang lancar. Anu saudarin kitab kuning itu bisa baca, belum tentu. Ini tentang kesungguhan. Ya, jadi mohon untuk bisa apa ya? Jangan meremehkan diri sendiri. Ya mungkin hikmah Mas Waktiar dulu nggak mondok dulu ya mungkin buat ngasih motivasi antum ya. Takdirnya sudah indah lah dari Allah itu. Ya saya juga kadang iri gitu kan, orang-orang bisa mondok itu. Tapi kalau saya pikir-pikir, sekarang saya dihadapkan dengan santri-santri yang notabene lulusan SMA. Mondoknya cuma setahun. Mau nggak mau dia setelah setahun ini ada yang mondok lagi, ada yang kuliah lagi, ada yang harus kerja, bahkan ada yang harus nikah. Sehingga dalam setahun ini kita harus memberikan sebuah suplemen yang luar biasa supaya ketika selepas dari pondok ini antum sudah siap menghadapi apa yang harus dihadapi ke depannya. Gitu ya. Makanya setelah mondok ini ana harapkan antum masih jadi penuntut ilmu. Setelah mondok ana harap antum masih jadi penuntut ilmu. Apapun peran antum di luar, entah antum jadi seorang pekerja, seorang karyawan, seorang pebisnis, seorang ibu, seorang perawat, seorang dokter, atau seorang anak kuliahan, selepas dari sini antum harus tetap jadi seorang thalibul ilm, harus tetap menjadi seorang yang penuntut ilmu, seorang penghafal Al-Quran. Jangan berhenti. Bisa dipahami? Oke, kalau misalnya ustadz yang lain ngomong kayak gini antum bisa nggak percaya, tapi di sini kita satu rasa ini ya, kita satu rasa ini. Bagi yang nggak pernah mondok atau yang mondoknya kemarin mungkin masih dipaksa, kita satu rasa ini, mau nggak mau semuanya harus mulai lagi untuk totalitas dalam belajar. Karena kalau nggak belajar, nggak totalitas, nggak akan berhasil. Semuanya pasti hafal pepatah Arab ini bukan hadis ya, pepatah Arab. Apa itu? Man jadda wajada. Barang siapa yang jadda bersungguh-sungguh, wajada, dia akan mendapatkan apa yang dia cari. Kalau kata Imam Ibnu Hisham, orang yang pengen menikahi seorang wanita yang cantik, niscaya dia akan persiapkan mahar, akan berusaha untuk meminang wanita tersebut. Kalau misalnya dia minta mahar ratusan juta, dia akan cari mahar ratusan juta tadi. Ya, akan dicari. Apapun itu, asalkan bisa menaklukkan hati sang pujaan hati. Begitu pula kalau misalnya kita ingin menaklukkan ilmu, maka juga harus totalitas juga. Baik. Kita lanjut. Makanya tadi ya, bagaimana kita mau menguasai tufah ini kalau kita nggak paham bahasa Arab? Sedangkan di sini disebutkan sama mualifnya, sama penulisnya, dan sungguh idharkanlah lam sukun pada kalimah fi'il. Apa itu fi'il? Pokoknya fi'il itu kata kerja, sebuah kalimah atau kata dalam bahasa Arab yang terjemahannya itu sebuah pekerjaan. Pekerjaan itu ciri-cirinya apa? Dia berhubungan dengan waktu. Ditanya kapan bisa. Contoh, menulis. Menulis itu kata kerja atau kata benda? Kenapa? Bisa ditanya kapan menulis, bisa sekarang, kemarin, atau besok. Tapi kalau misalnya saya sebutin kopi, bisa nggak ditanya kapan? Nggak bisa. Kapan kopi? Ngopi ya. Atau misalnya HP, kapan HP? Nggak bisa. Kapan buku? Nggak bisa. Tapi kalau kapan menulis? Bisa. Maka menulis kata kerja. Nah, pokoknya setiap kata kerja dalam bahasa Arab namanya fi'il. Oh, berarti ini harus tahu bahasa Arab ya gitu. Jadi kalau misalnya ada lam sukun pada fi'il mutlakon, secara mutlak di sini maksudnya apapun jenis fi'ilnya. Fi'il itu ada 3 jenis nanti. Bagi yang udah belajar bahasa Arab, kan tadi kan kapan ya? Bisa jadi sekarang, kemarin, atau besok. Ada 3 zaman, ada 3 waktu. Ada 3 dimensi waktu kita ini. Kemarin, sekarang, atau besok. Kemarin itu history, nanti itu adalah misteri. Yang kemarin itu history apa? Sejarah. Ya sudah berlalu, jadikan sebuah pembelajaran. Yang akan datang masih menjadi misteri. Sedangkan sekarang ini adalah sebuah karunia. Makanya bahasa Inggrisnya present. Ya. This is my present to you gitu kan. Ini adalah persembahanku darimu. Makanya kalau misalnya kita pengen tahu grammarnya simple present tense. Present kan sekarang kan, zaman sekarang. I'm reading a book. Aku membaca buku. Sekarang gitu kan. Reading itu continuous apa present continuous ya. Nah, pokoknya 3 zaman. Kemarin,
sekarang, nanti. Past, present, future. Pernah bahasa Inggris kan? Antum bahasa Inggris tidur atau nyimak? Nyimak. Kalau saya dulu nggak paham. Saya dulu belajar bahasa Inggris karena main Digimon. Ya. Ya main Digimon tuh kalau nggak paham bahasa Inggrisnya nggak bakal tamat itu ya. Nggak usah ditiru ya. Kalau sekarang makanya lihat anak-anak main game itu nggak ada yang mendidiknya sama sekali. Apa mainnya? Mobile Legend. Menunya bahasa Indonesia. Alah. Pinter enggak? Ya sekarang ya udahlah gitu kan. Nah, ada 3 ya. Sekarang, kemarin sama nanti. Oke. Kita hidup di masa sekarang. Nah, dalam bahasa Arab juga ada 3 zaman. Kemarin atau sebelumnya, zaman kemarin itu namanya maldi. Zaman sekarang namanya zaman hal. Zaman yang akan datang namanya zaman istiqbal. Kemarin apa? Maldi. Sekarang hal. Nanti mustakbal ya. Mustakbal istiqbal. Mustakbal. Oke. Ada maldi, ada hal, ada mustakbal. Ada kemarin, ada sekarang, ada nanti. Itu dari segi zaman. Maka apapun fiilnya nanti, kalau fiil yang zamannya kemarin namanya fiil maldi. Kalau fiil yang zamannya sekarang atau nanti, bisa jadi dia ini fiil mudhari atau fiil amr. Fiil atau kata kerja itu ada kata kerja waktu kemarin namanya fiil maldi, ada kata kerja fiil mudhari zamannya sekarang atau nanti, ada juga kalimat perintah untuk mengerjakan sesuatu namanya fiil amr. Ada 3 jenis fiil: maldi, mudhari, amr. Ada berapa jenis? 3. Maldi, mudhari, amr. Kalau misalnya kan Anda belajar shorof, kataba fiil maldi, yaktubu fiil mudhari, uktub fi'il amr. Oke, nasara wis nulung, yansuru bakal nulung. Nasron kelawan nulung, aman soron kelawan nulung. Unsur tulunglah, tulungono. Oke, bahasa Jawanya tolong. Nasara telah menolong, yansuru akan menolong, unsur tolonglah. Pokoknya lam sukun kalau masuk pada fiil apapun jenis fiilnya, mutlak ini apapun jenis fiilnya. Maka kalau ada orang mau ngomong pada pasangannya, aku mencintaimu secara mutlak apapun keadaanmu, mau kamu sehat, mau kamu sakit, mau kamu kaya, mau kamu miskin, aku tetap mencintaimu. Itu cinta yang mutlak. Kayak fiil nih, lam sukun pada fiil itu juga mutlak. Mutlak apanya? Fiilnya. Pada semua jenis fiil, lam sukunnya hukumnya apa? Idhar. Tapi saya mau tanya, seorang pasangan nih, misalnya saya mencintai istri saya secara mutlak apapun keadaannya. Jangan salah ya, contohnya antum misalnya, antum mencintai pasangan antum secara mutlak, mau dia cantik, mau nanti udah tua, mau masih muda, mau dia kaya atau miskin, tetap mencintai secara mutlak. Tapi kira-kira ada pengecualian enggak? Ada pengecualian enggak? Ada. Segala sesuatu itu ada pengecualiannya. Setiap kaidah ada pengecualiannya. Itu harus dipahami. Kaidahnya itu adalah setiap segala sesuatu ada pengecualiannya. Nah, kalau misalnya istrinya murtad, naudzubillah min dzalik, apakah tetap dicintai? Tidak, makanya cintanya nggak mutlak. Kalau misalnya ada seorang perempuan soleha menikahi seorang laki-laki, terus dia ngomong cintaku pada mutlak mas, tapi ternyata si laki-laki murtad, naudzubillah min dzalik, apakah tetap dicintai sama istrinya? Enggak. Maka ini juga ada pengecualian. Semua lam sukun pada fiil memang diidharkan, tapi ada pengecualian. Apa itu? Ketika ketemu lam dan ketemu ro, maka dia diidghamkan. Adapun selain ketemu hal tadi, maka diidharkan. Contohnya apa? Ini dia. Qul na'am, baca. Qul na'am. Fi nahwi ini dalam contoh. Wa qulna. Wal taqa adanya dalam Al-Qur'an itu lafaz
iltaqa. Bayangin ini. Ini alif lam kalau ketemu tak hukumnya apa? Lam ta'rif itu kalau ketemu tak hukumnya idgham atau idhar? Fanihima idghamuha fi arba'i wa asyatin aidan wa ram zahafa'i. Tiba, thumma, sil, rahman, tafuz. Huruf apa tafuz? Huruf ta. Contohnya apa? Wattini wazzaitun. Itu huruf apa? Huruf ta apa huruf ta itu? Huruf ta ya? Huruf ta kan? Idgham waltini atau watini? Watini. Terus ini kira-kira iltaqa, ittaqa atau attaqa ini? Bedanya apa ini? Ini fi'il, pintar Bang. Ini fi'il. Itu privilege kau udah ngaji duluan ya. Dia udah ngelihat episode yang kemarin kan. Oke. Iltaqa ini fi'il. Ini fi'il. Maka karena ini fi'il bukan alif lam, maka dia kaidahnya sudah berbeda lagi. Kaidahnya apa? Wa adhirana lama fi'lin mutlaqa. Fi'ilnya ya diidhar kan. Ini fi'il nih. Taunya dari mana Mas Faktir ini fi'il? Kita harus tahu artinya. Artinya apa iltaqa? Bertemu. Qad kana lakum fi fi'atainil qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata. Antum ketika baca ayat tadi ngafalin surah Al Imran tadi, kira-kira ada merasa ini salah ketik nih. Fi'atainit taqata harusnya. Gitu ya. Saya dulu pertama berpikir seperti itu. Ini salah ketik enggak ini? Ternyata enggak. Kenapa? Iltaqata itu fi'il. Lam sukunnya itu bukan lam ta'rif, bukan alif lam qamariyah atau syamsiyah. Maka dia kaidahnya bukan kaidah yang pertama. Kalau yang pertama tadi kan wa adhirana la ma fi afan. Yang lilami al halani qabla ahrufi ulahuma idharuha fa ta'rifi ila akhirih, itu pada khusus lafaz lam ta'rif. Sedangkan iltaqa ini fi'il. Taunya dari mana? Tahu artinya. Tapi tenang saja, nanti kita sudah akan sederhanakan. Taib, kita lanjut ke contohnya saja di kitab fasih. Silakan dibuka. Kitab fasihnya di halaman di sini 46 ya. Mungkin di situ ada perubahan atau sama 46. Sama? Sama 46? Sama ya? Oke, silakan digondrongin ini. Kan katanya Arab gundul ya. Nah, sekarang digondrongin. Izharul lamis sakinati, izharul lamis sakinati. Kasih harokat tuh di kitab fasihnya. Di bawah nggak kitab fasihnya? Bawah ya. Lupa. Nah, kayak bayar di rumah. Izharul lamis sakinati. Kan rumah antum di sini kan? Fil fi'li. Oh, ini salah ketik nah. Pakai goin ya, maklum ya. Ini perasaan saya nulis ini tuh kok nggak selesai gitu ya, ada aja salah ketik ya. Ya Allah. Idharul lamis sakinati, idharnya lam sukun fil fi'li pada kalimah fi'il, pada kata kerja mutlaqan, secara mutlak nau'in, ayyu nau'in, jadi jenis apapun fi'ilnya. Ayu nau'in, jenis apapun. Pada fi'il jenis apapun. Fi'il ada 3, ada madhi, fi'lul madhi, fi'lul mudhari', ada fi'lul amri. Ini sama ya. Fi'lul madhi, ya-nya sukun. Fi'lul mudhari'i, fi'lul amri. Seperti itu. Fi'il madhi artinya telah berlaku, ini kejadiannya telah berlalu. Oke, kita bahas yang fi'il madhi dulu. Lam sukun pada fi'il madhi maka juga dibaca izhar. Oke, kita baca. Kelihatan ya? Kita baca. Yaumal taqal jam'an.
lam sukun pada lafaz iltaqa diidghamkan pada huruf ta atau diidharkan? Diidharkan. Kata siapa? Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Gimana kata beliau? Wa adhiranna lama fi'lin mutlaqa fi nahwi qul na'am wa qulna waltaqa. Ini fi'il madhi, maka lamnya diidharkan, bukan dibaca yamattaqa. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Lafaz ja'alna lam sukun ketemu nun pada kalimah ja'alna, lamnya dibaca idhar atau idgham? Idhar. Kata siapa? Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Gimana kata beliau? Wa adhiranna lama fi'lin mutlaqa fi nahwi qul na'am wa qulna wal taqa. Ini an-nahar. Alif lam sukunnya pada lafaz an-nahara, lamnya ini dibaca idgham pada huruf nun atau dibaca idhar? Idgham. Kata siapa? Gimana kata beliau? Wasani idghamun gimana? Tani hima idghamuha fi arba'i wa asyratin aidan wa ramza fa'iti thumma sil rahman tafuz didza ni'am. Silah. Ini satu contoh nih, yang mana ini membuktikan bahwasanya lam sukun pada kalimah fi'il dan lam sukun pada kalimah huruf, ini pada contohnya alif lam, itu beda tata cara pembacaannya. Di sini diidharkan, di sini diidgham. Kan makanya judulnya bukan ahkamul lamis sakinah, karena tidak bisa mencakup keseluruhan jenis kata-kata dalam bahasa Arab. Untuk lam sukunnya apakah diidghamkan atau diidharkan. Berbeda dengan huruf nun sukun, mau dia pada fi'il, mau dia pada isim, mau dia pada huruf, tetap aja hukumnya hanya ada 4 dan sama semuanya kaidahnya. Qul nahbitu minha jami'a. Ha dia rokhawah ngalir ya, masih ingat ya? Qul nahbitu minha jami'a. Nun sukun ketemu ha hukumnya apa? Idhar apa? Idhar halqi. Kata siapa? Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Gimana kata beliau? Fal awalul idharu ain hamzun fahaun. Sudah pintar. Sekarang mana mahal syahidnya? Mana titik pembahasannya? Ini dia. Qulna, baca. Qulna itu kami telah berfirman. Ya, maksudnya Allah. Ja'alna, kami telah jadikan an-nahara, siang hari itu ma'asya, untuk mencari ma'aisyah, untuk bekerja. Makanya kalau misalnya ada orang yang ada shift malam, maksudnya malam itu tetap nggak maksimal, tetap nggak semaksimal orang yang kerja di siang hari. Tapi apakah nggak boleh? Ya tetap boleh, tetap boleh. Taib. Yaumal taqal jam'ani, yauma pada hari iltaqa telah berkumpul al jam'ani, dua kelompok. Iltaqa berkumpul, bertemu. Oke. Qulna ini lam sukunnya dibaca idgham atau idhar? Qulna. Idhar itu lamnya dibaca qulna. Kalau idgham itu kayak gini, qunna. Faham tum? Baik. Dibaca idhar. Kata siapa? Gimana kata beliau? Wa adhirana fi nahwi qul na'am wa qul waltaqa. Langsung contohnya qulna. Oke. Bagaimana cara kita tahu ini itu fi'il madhi? Ya belajar. Ya mau nggak mau ini ada episode yang hilang. Tapi nggak masalah. Yang penting dihafalkan dulu. Oh ternyata ada yang namanya fi'il madhi. Memang ini di sini kita bisa katakan, oh ini ada titik-titik di mana kita kurang sistematis, Mas Baktiar. Iya. Tapi masalahnya ini saling berikatan. Antum kalau mau belajar bahasa Arab dulu, ya harus selesai ilmu tajwid. Tapi ternyata di dalam ilmu tajwid itu ada beberapa hal yang bisa dipahami hanya dengan mempelajari bahasa Arab atau nahwu sorofnya. Makanya jangan heran nanti kalau misalnya antum sudah belajar nahwu panjang sampai kitabnya Imam Sibawai, hukum nun sukun itu sifatul huruf itu ternyata diberikan di bab terakhir. Jadi maka jangan heran kenapa kalau kita mau belajar tajwid itu ternyata masih harus mempelajari bahasa Arab, Mas Baktiar.
Karena emang ilmu tajwid itu apakah sebelum belajar nahwu itu nggak mutlak. Kalau ilmu tajwid dalam segi makhraj sama sifatul huruf, iya, itu sebelum belajar nahwu. Tapi kalau misalnya pada hukum-hukum tajwid setelahnya, bisa jadi itu hanya bisa dikuasai setelah Anda belajar nahwu dan sorofnya. Contohnya bab ini. Gimana kita menguasai bab lam ini kalau kita nggak hafal fi'il itu ada apa aja gitu. Oke, sekarang kita lanjutkan fi'il mudhari'. Marajal bahraini yaltaqiyan. Lam sukun ketemu ba pada lafaz alif lam ini dibaca idhar atau idgham? Idhar. Kata siapa? Gimana kata beliau? Nah, al-bahraini ini lafaz alif lam nih. Ulahuma idharuha fi arba'i wa asyratin aidan wa ramza fa'i. Salah. Gimana? Ulangi 1, 2, 3. Qabla arba'in ma'asyratin khudh ilmahu min ini rubahnya. Yaltaqiyan lamnya dibaca idhar atau idgham? Idhar. Karena ini fi'il mudhari'. Kenapa ini fi'il mudhari'? Karena di atasnya ada tulisannya. Pinter. Oke, enggak kayak gitu juga. Yaltaqiyan ini fi'il mudhari'. Lamnya dibaca idhar atau idgham? Idhar. Kata siapa? Syekh Salman Al-Jamzuri. Gimana kata beliau? Wa adhiranna lama fi'lin mut fi nahwi qul na'am wa qulna wal. Mana yang lain suaranya? Baca dulu nggak apa? Kan belum disuruh hafal. Oke. Ya ulangi wa adhiranna 1 2 3 go. Oke. Innama kunna nakhudu wa nal'ab. Baik. Nal wa nal'ab. Nal'abu bermain-main. Nal'abu. Lam sukunnya ketemu huruf ain dibaca idhar atau idgham? Idhar. Kenapa? Karena dia adalah fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Oke. Tandanya apa gitu kan? Tandanya nun sukun. Kata siapa? Tandanya ada nun di depannya, huruf mudhara'ah. Kata siapa? Kata Imam Ibnu Al-Jurum. Gimana kata beliau? Oke. Ya jama'uha qauluka anaitu. Ya, ada nunnya. Ketika ada kalimah diawali nun ya tak hamzah atau disingkat anai itu atau anita. Ada yang namanya anita? Enggak ada ya? Alhamdulillah. Baper nanti ya. Oke, anai itu maka antum patut curiga kata tersebut atau kalimat tersebut kemungkinan besar adalah fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Gitu. Nanti belajar nahwu. Oke? Lanjut. Kata siapa diidharkan? Suaranya mana? Oke, gimana kata beliau? Ama fi'lin mutlaqa fi nahwi qul na'am wa qulna wa. Dibaca, belum suruh ngafalin. Besok ujiannya. Fa idza hiya talqafu ma yafikun. Talqafu lam sukunnya dibaca idhar atau idgham? Idhar. Kenapa? Karena dia adalah fi'il mudhari'. Kata siapa kalau pada fi'il mudhari' dibaca idhar? Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Gimana kata beliau? Wa adhiranna lama fi'lin mutlaqah fi nahwi qul na'am wa qulna wal taqah. Oke. Pintar. Jenis fi'il ada 3, ada madhi, mudhari', amr. Amr ini perintah.
Bisa jadi ini zamannya sekarang, bisa jadi zamannya nanti. Tolong berikan saya kopi, bisa jadi nanti nggak apa-apa. Tolong tutup pintunya, bisa jadi harus sekarang. Makanya kalau kalimat perintah itu bisa untuk zaman sekarang atau zaman nanti, mustakbal atau zaman hal. Hal sekarang, mustakbal nanti. Makanya karakter orang beriman itu harus fokus pada dalam masalah manajemen hati ya, nggak semuanya, tapi kebanyakannya ketika dia diuji dengan syukur atau sabar, dia harus fokus ke zaman hal, fokus ke zaman hal atau zaman sekarang. Makanya kalau misalnya ada orang tanya, kaifa haluka, bagaimana keadaanmu sekarang, dia nggak tanya kaifa madiyuka, gimana keadaanmu kemarin atau keadaanmu nanti. Kita harus fokus pada keadaan kita sekarang. Makanya karakter orang beriman itu, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus salata wa atawuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang beriman, beramal soleh, menegakkan sholat, mereka menunaikan zakat, mereka mendapatkan ganjaran di sisi Allah Tuhan mereka. Mereka tiada rasa takut akan apa yang akan datang dan tiada rasa sedih akan apa yang telah terjadi. Sudah hafal belum? Hidup ini semuanya akan jadi kenangan. Senangnya jadi kenangan, sedihnya hanya akan jadi kenangan. Makanya jangan sampai antum terlalu hidup pada masa lalu. Ini kata-kata bagus nih ada seorang yang ngomong kayak gini. Luka-luka inilah yang membentuk kita sekarang. Luka-luka inilah yang membentuk kita sekarang. Ya jangan sampai antum hidup di masa lalu. Ikhlaskan itu semua. Karena kalau misalnya tanpa rasa sakit yang pernah kita alami, ya bukan gitu sesuai takdir ya. Karena dengan rasa sakit yang pernah kita alami, kita jadi seperti ini insya Allah. Ya, orang kuat tuh karena kadang punya masa lalu yang kelam, ada masa lalu yang sulit, gitu ya. Makanya ya sudah berlalu ya sudah. Kita hidup di saat ini saja. Yang akan datang nggak perlu ditakutin. Kenapa? Karena Allah lebih sayang pada hambanya dibandingkan ibu sayang kepada kita. Fahim tuh? Gitu. Kan ada hadisnya. Sekarang fi'il amr. Qul na'am wa antum dakhirun. Qul na'am ini lam sukunya dibaca idhar atau idgham? Idhar. Kenapa? Lafadz qul adalah fi'il amr. Kata siapa kalau lam sukun pada fi'il amr itu dibaca idhar? Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Gimana kata beliau? Wa adhiranna lama fi'lin mutlaqa fi nahwi qul na'am wa qulna wal alqi 'asak. Lemparkan tongkatmu wahai Musa. Alqi. Ini lam sukunnya dibaca idhar atau idgham? Idhar. Kenapa? Lafadz alqi adalah kalimah fi'il. Kata siapa kalau fi'il lam sukun pada fi'il diidharkan? Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Gimana kata beliau? Wa adhiranna lama fi'lin mutlaqa fi nahwi qul na'am wa qulna wal. Pintar semua ya. Alhamdulillah. Qul sadaqallah. Fattabi'u millata Ibrahim ila akhirih. Oke. Qul sadaqallah, lam sukunnya dibaca idhar atau idgham? Idhar. Kenapa? Karena lafadz qul adalah kalimah fi'il. Fi'il apa? Fi'il amr. Tahu dari mana? Ada di atas yang enggak kayak gitu ya. Karena artinya perintah. Artinya perintah. Oke. Kata siapa? Gimana kata beliau? Wa adhiranna lama fi'li mutlaqa fi nahwi qul na'am wa qulna wal. Segala sesuatu ada pengecualiannya. Ini dia pengecualiannya.
Al mustathnayani fil tiqa'il lamil ma'al lamil warra'i. Dua pengecualian pada pertemuan lam sukun dengan lam yang berharokat atau lam sukun dengan huruf ra yang berharokat. Maksudnya apa? Kalau lam sukunnya bertemu lam atau lam sukunnya bertemu ra, maka lamnya diidghamkan ke huruf setelahnya menjadi huruf satu yang bertasydid. Contohnya, wa qur rabbirhamhuma. Bukan dibaca qul rabbi tapi qur rabbi. Qur rabbi. Kenapa? Ya ini pengecualiannya. Dalilnya nanti ada ketika kita belajar Jazari. Baik. Wa awwalai mithlin wa jinsin insakan adagim qur rabbi wa balla wa abin. Yang kedua adalah wa qul lahum ketika ketemu lam. Wa faqul lahum qawlan maysura. Iqra'u. Lam sukunnya diidghamkan ke lam selanjutnya. Bedanya apa? Kalau enggak diidghamkan kayak gini. Faqul lahum, faqul lahum, faqul lahum. Dia ada dua gerakan. Faqul lahum, faqul lahum. Itu kalau enggak diidghamkan. Tapi harus diidghamkan. Faqul lahum. Baik. Idgham. Dalilnya apa? Enggak ada. Di Tuhfatul Atfal tidak ada. Oke. Gini ya, jadi kita udah bahas ada lam sukun pada alif lam dan lam sukun pada fi'il. Kurang lam sukun pada isim dan lam sukun pada huruf. Pokoknya kawan-kawan semuanya, kaidah yang bisa menyeluruh untuk lam sukun ini adalah kaidah terakhir ini. Ketika lam sukun bertemu dengan lam sukun ketemu dengan ra, apapun jenisnya, apakah dia isim, apakah dia huruf, apakah dia fi'il, maka lam sukunnya diidghamkan. Pokoknya lam sukun apakah dia alif lam, apakah dia huruf yang lainnya, apakah dia fi'il, maka ketika ketemu dengan huruf ra dan ketika ketemu huruf lam, maka lam sukunnya diidghamkan. Itu kaidahnya. Jadi bisa kita katakan untuk isim, kalimah isim semuanya dibaca idhar. Untuk kalimah huruf dan kalimah fi'il dirinci. Kalau dia bertemu dengan ra atau lam, maka dibaca idgham. Tapi kalau bertemu selain ra dan lam, dibaca idhar. Untuk kalimah fi'il dan kalimah huruf, maka dibaca idhar, kecuali ketika ketemu lam atau ketemu ra. Akan tapi pada khusus kata atau lafaz alif lam atau lam ta'rif yang sering kita temukan, alhamdu, al-majidu, al-ghafuru, itu kaidahnya sendiri. Ya sudah dijelaskan di awal, lilami al-halani qabla ahrufi ulahuma idharuha falta'rifi. Itu dia dalam Qamariyah, dalam Syamsiyah, dia punya kaidah tersendiri. Yang diidghamkan 14 hurufnya, yang diidharkan 14 hurufnya. Tapi kalau untuk kalimat isim, walau a'lam, sejauh saya untuk lam sukun pada isim, kata kerja, kata benda, semuanya diidharkan. Kalau lam sukun pada fi'il dan pada huruf selain alif lam, semuanya diidharkan kecuali ketika bertemu dengan lam atau ra. Paham? Oke. Lam sukun pada isim, idhar atau idgham? Idhar. Gimana kita tahu isim atau fi'il atau huruf? Ya belajar bahasa Arab. Enggak bisa enggak. Saya hafalin saja kaidahnya. Lam sukun pada isim, idhar atau idgham? Idhar. Yang keras dong. Lam sukun pada isim, idhar atau idgham? Idhar. Lam sukun pada alif lam bisa dibaca idgham, bisa dibaca idhar. Huruf idgham atau alif lam syamsiyah ada 14. Huruf idhar atau alif lam qamariyah ada 14. Untuk lam sukun pada fi'il dan huruf yang lain, maka semuanya dibaca idhar, kecuali ketika bertemu lam atau huruf
ra. Fahim tuh? Baik. Seperti itu. Selesai. Loh. Video. Oh, enggak bisa. Besok kita akan bahas mutamasilain ya. Besok Kamis. Besok ujian. Besok malam ujian. Besok malam. Kan sekarang ngaji kita hari Ahad sama hari Kamis. Siap? Siap lah ya. Oh. Absen ya. Entar ini kok error laptop aneh ini. Oke. Absen dulu ya. Sembari nah